warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan materi penelitian pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai percepatan perkuliahan, kemudian apa yang harus dipersiapkan dalam penelitian pendidikan ini. Oke, pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai apa yang harus kalian lakukan karena kalian sudah memasuki ke semester 6. Jadi penelitian pendidikan ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di semester 6 di antara mata kuliah lain. Dan mata kuliah penelitian pendidikan ini adalah salah satu syarat untuk kalian bisa ikut seminar proposal. Nah, maka dari itu ketika nanti kalian sudah selesai mata kuliah penelitian pendidikan, kemudian mendapatkan nilai maksimal atau minimal D, kalian bisa mengikuti seminar proposal, tentunya dengan ketiga mata kuliah lain. Jadi salah satu syarat dalam PJKR, terutama di Unisma, ketika kalian ingin mendapatkan atau ketika kalian ingin mengikuti seminar proposal, kalian harus telah selesai 4 mata kuliah prasyarat. Di antaranya ada statistik pendidikan, statistik olahraga, tes pengukuran, dan yang terakhir adalah penelitian pendidikan. Kemudian selain itu juga ada SKS yang harus kalian tempuh, itu minimal 120 SKS. Kemudian setelah itu kalian bisa ikut atau daftar ke dalam seminar proposal. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan untuk seminar proposal? Selain tadi untuk pendaftaran ada 4 mata kuliah prasyarat, kemudian jumlah SKS yang harus ditempuh, nanti pun kalian harus mempunyai proposal skripsi. Proposal skripsi ini terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 3. Kalau kalian pernah melihat skripsi di perpustakaan, itu adalah contoh skripsi yang memang sudah jadi. Jadi sebelum jadi skripsi, kalian harus mengikuti seminar proposal terlebih dahulu. Kemudian nanti selesai itu baru kalian bisa membuat skripsi. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai yang pertama adalah tentang kalian harus menentukan judul yang akan kalian bahas di dalam proposal kalian. Nah, penentuan judul ini kalian harus paham betul. Jadi manfaat ya, yang tadi saya sudah jelaskan, manfaat dari penelitian pendidikan adalah salah satunya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Maka sebelum adanya judul, kalian harus memiliki salah satu permasalahan yang timbul di lapangan. Boleh di dalam ekstrakurikuler ya, karena kita memang di olahraga, boleh di ekstrakurikuler olahraga, boleh di dalam pembelajaran, boleh di dalam kerja, tempat lingkungan kerja. Kalau misalkan kalian kerja tidak dalam bidang olahraga, itu pun bisa. Baik, kita bahas dulu untuk pengertian dari penelitian pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kalian pernah mendengar penelitian itu artinya riset ya, artinya kita melakukan suatu studi kajian ilmiah gitu ya, tentunya untuk memecahkan suatu permasalahan. Maka ketika kita ingin meneliti, itu harus diawali dengan permasalahan yang timbul di lapangan. Tujuannya adalah agar skripsi kalian ataupun penelitian yang kita buat itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Itu pengertian dan tujuan dari penelitian pendidikan. Nah, cara untuk penentuan kalian mengambil judul tadi sudah diawali dengan permasalahan yang timbul di lapangan. Kemudian setelah itu kalian boleh mengambil hanya salah satu variabelnya saja atau satu subtema saja. Misalkan kalian mengambil di dalam intra atau pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya suatu proses pembelajaran di dalam kelas akan terjadi apabila yang pertama ada gurunya, yang kedua ada muridnya, yang ketiga ada fasilitasnya seperti ruangan, bangku, atau bola, dan lain sebagainya. Yang keempat ada juga dari metode pembelajarannya. Yang kelima ada juga dari model ya, model atau gaya mengajar yang diberikan oleh si guru tersebut. Nah, dari 5 tadi subtema yang muncul,
itu kalian boleh mengambil salah satunya saja. Misalkan kalian hanya ambil dari segi sarana prasarananya saja, atau mengambil dari metode pembelajarannya saja, itu pun boleh. Jadi kalian mengambil judul skripsi itu cukup yang pertama sesuai dengan permasalahan kalian yang timbul di lapangan. Yang kedua, kalian cukup mengambil salah satu subtema. Tadi kalau misalkan pembelajaran berarti ambilnya salah satunya, boleh prasarananya, boleh sarananya, boleh metodenya, boleh modelnya, atau memilih salah satu yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian mengambil dari segi cabang olahraga, misalkan kalian mau mengambil permasalahan yang dilihat adalah karena kalian melatih, berarti di cabang olahraga bola voli misalkan ya, atau bola basket. Nah, di dalam bola basket atau bola voli itu kan terdapat teknik-teknik dasar. Kalian cukup mengambil salah satu teknik dasarnya saja. Jadi misalkan kalau di dalam basket kalian mau lihat tentang bagaimana sih shooting terhadap hasil shooting gitu ya. Jadi power lengan terhadap hasil shooting itu seperti apa sih? Nah, itu bisa. Jadi cukup satu teknik dasar. Atau bola voli, bagaimana hasil atau hubungan antara power tungkai dengan hasil smash, ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi itu adalah salah satu yang harus kalian ambil, yang perlu dimasukkan ke dalam judul. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana jika kita menggabungkan satu permasalahan kemudian dibuat menjadi judul. Misalkan permasalahan yang timbul di tempat kalian mengajar gitu ya. Di situ dilihat ada sarana prasarananya yang memang kurang memadai. Artinya di situ kalian boleh mau survei, judulnya ya, misalkan survei sarana prasarana di SDN Negeri Kecamatan Rawalumbu misalkan, atau sekecamatan apa, atau mau Bekasi Timur, atau mau apa gitu ya. Jadi memang dari suatu tadi ya, dari sub-sub tema yang bisa kalian ambil itu, atau sub-sub yang permasalahan yang kalian bisa ambil, itu bisa kalian ambil satu menjadi judul. Jadi kalau kalian punya satu permasalahan, bisa jadi bisa membuat 5 judul ya. Dari satu permasalahan bisa membuat 5 judul. Jadi kalau punya 2 permasalahan, tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan 2 kali lipatnya ya, 10 judul atau bahkan lebih gitu ya. Itu salah satu judul untuk sarana prasarana. Kalau misalkan kalian mengajar ekstrakurikuler, kalian bisa memberikan semacam pelatihan-pelatihan. Artinya nanti bentuk penelitiannya bentuknya eksperimen. Kalian memberikan model latihan atau membuat model latihan pun bisa. Kalau eksperimen, misalkan tadi di bola basket, kalian boleh, kalau mau membandingkan ya, misalkan pengaruh latihan X1 dan pengaruh latihan X2 terhadap Y. Misalkan latihan untuk shooting itu ada latihannya apa sih? Misalkan melatih power lengannya gitu ya, dengan cara apa, push up atau dengan bola medicine atau apapun. Nah, itu bisa dijadikan sebagai judul penelitian kalian kalau contohnya eksperimen. Oke, kemudian kalau misalkan kalian mau membuat contoh judul tadi ya, kalian mengajar di ekstrakurikuler atau melatih di ekstrakurikuler, kemudian kalian ingin mengembangkan model yang, atau kalian pengen latihannya tidak hanya itu saja dan kalian mempunyai inovasi baru, kalian bisa membuat model pembelajaran baru atau model variasi latihan yang baru. Nah, itu bisa menggunakan metode penelitian menggunakan R&D, Research and Development. Artinya kalian memang melakukan penelitian itu dengan membuat sesuatu yang baru, kemudian diuji cobakan, kemudian nanti hasilnya apakah memang mereka bisa berhasil model tersebut. Kalau berhasil artinya itu bisa diterapkan ke seluruh yang memiliki umur yang sama. Tapi kalau misalkan tidak, artinya itu tidak bisa diterapkan. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk minggu ini. Untuk minggu ini tugasnya adalah kalian membuat permasalahan ya. Kalian mengidentifikasi permasalahan yang timbul di lapangan. Boleh di tempat kalian bekerja, boleh di tempat kalian melatih, boleh di tempat kalian mengajar. Kemudian nanti kalian tulis di
selembar kertas, ditulis nama dan NPM, dan jangan lupa dikirim. Nanti akan saya kirim link GC-nya, jadi kalian bisa memasukkan tugasnya di situ. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semua.